Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu dalam mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk dalam materi. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, materi kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kita, yaitu cara mengatasi kesulitan belajar pada siswa broken home. Nah, baik, yang pertama yaitu pengertian broken home. Apa itu broken home? Nah, anak-anak sekalian, pada hakikatnya broken home adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Yang kedua, yaitu dampak kesulitan belajar pada siswa broken home. Adapun dampak kesulitan belajar pada anak broken home secara garis besar yaitu yang pertama, kurangnya konsentrasi mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, sering berulah atau nakal, ribut dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, labilnya kondisi emosional. Yang keempat, hilangnya mood untuk belajar. Yang kelima, merasa tidak mengecep atau menyerah. Yang keenam, jatuhnya prestasi. Yang ketujuh, adanya kecenderungan berperilaku menyindir dan tertutup. Itu adalah dampak dari kesulitan belajar broken home. Nah, cara mengatasi siswa yang broken home. Cara mengatasi permasalahan siswa yang broken home tersebut tentunya datang dari pengajar atau guru, orang tua, masyarakat sekitar, orang terdekat, dengan cara mendidik yang benar, dan yang paling penting peserta didik itu sendiri, di mana semua harus berperan aktif dalam menggapai perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan cara nasihat, tindakan, bantuan secara moral maupun material, dan yang lebih penting adalah harus adanya usaha untuk menggapainya sendiri. Nah, yang keempat itu adalah faktor penyebab kesulitan belajar broken home. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat apa saja faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, pertengkaran dalam rumah tangga atau orang tua. Yang kedua, perceraian dalam rumah tangga. Yang ketiga, adanya kepergian atau kematian dari salah satu anggota keluarga atau orang terdekat. Biasa jika ada salah satu keluarga terdekat yang meninggal, biasanya itu banyak pertentangan yang
ada dalam keluarga tersebut. Nah, yang keempat yaitu permasalahan rumah tangga atau perselingkuhan, kriminalitas, perebutan harta, atau lain-lain yang diketahui oleh anak atau siswa. Nah, pendekatan yang atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi siswa broken home yaitu melakukan identifikasi dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik, di mana seorang tenaga pengajar, guru harus melatih kepekaan dan selalu bersikap welcome terhadap informasi yang ada terkait dengan permasalahan personal internal peserta didik. Nah, pendekatannya itu melakukan pendekatan secara personal pada siswa adalah ada orang tua. Maksudnya di sini adanya upaya daripada tenaga pengajar atau guru untuk lebih terjun ke dalam permasalahan peserta didik tersebut. Nah, bentuk antisipasi dalam penanggulangan terhadap permasalahan kesulitan belajar. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk antisipasi dan penanggulangan terhadap permasalahan belajar pada siswa broken home, yaitu yang pertama, menanamkan dasar yang kuat dalam diri peserta didik, sehingga memunculkan sikap tebur dan tabah dalam menghadapi sebuah masalah atau cobaan yang ia hadapi. Yang kedua, membangun komunikasi yang rileks dan enjoy, sehingga siswa dapat dengan leluasa untuk bercerita tentang persoalan pribadinya, persoalan yang dihadapinya. Nah, yang ketiga, menanamkan secara terus-menerus sebuah bentuk arahan yang mengarah pada pendewasaan. Nah, itu ada 3 bentuk antisipasi dan penanggulangan terhadap permasalahan kesulitan belajar pada siswa broken home. Nah, dampak broken home pada prestasi anak. Yang pertama, tidak memiliki motivasi untuk belajar, cenderung lebih memilih diam atau jarang berpendapat, dan rasa peduli terhadap teman terkadang rendah. Nah, yang keempat, konsentrasi belajar menjadi terganggu. Yang kelima, terdapat perbedaan motivasi belajar pada siswa yang berasal dari keluarga broken home dengan motivasi belajar siswa dari keluarga utuh. Nah, selanjutnya yaitu aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar. Yang pertama, ada kenikmatan dan kesenangan seorang individu ketika belajar. Hal ini seperti bagaimana seseorang individu bisa menikmati ketika belajar. Nah, yang kedua, kemampuan penguasaan materi, yaitu kemampuan seorang individu memahami dan menguasai materi yang diberikan. Yang ketiga, adanya sifat keinginan tahuan
yaitu adalah hasrat ingin tahu seseorang individu dalam mengetahui hal-hal baru. Ada keuletan ketika menyelesaikan tugas, bagaimana keuletan seseorang individu dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, ada keterlibatan yang tinggi pada tugas. Hal ini seperti kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas dan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya mendengarkan ceritanya walau sulit. Nah, cara memotivasi anak broken home. Yang pertama yaitu mendengarkan ceritanya walau sulit dimengerti. Yang kedua, jangan menceritakan. Orang lain yang mengalami hal serupa. Yang ketiga, ajak untuk berjalan-jalan agar tersenyum. Yang keempat, berikan semangat untuk menjalani hari-harinya. Yang kelima, memberikan perhatian dengan menanyakan jadwal makan. Memberikan komunikasi agar menghilangkan rasa sedihnya. Jangan memaksa kalau dia tidak mau bercerita. Yakinkan dirinya kalau tidak sendirian. Ajaklah untuk tertawa dengan menonton film yang lucu atau menceritakan hal-hal yang konyol. Nah, jenis-jenis kesulitan belajar siswa broken home, yaitu kurangnya konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar, seringnya berulah atau nakal, ribut di dalam proses kegiatan belajar. Yang ketiga, jatuhnya prestasi belajar secara signifikan. Yang keempat, labilnya kondisi emosional peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Keseharian dan dalam kegiatan belajar, hilangnya mood atau keinginan yang memacu diri untuk belajar. Adanya kecenderungan berperilaku menyindir atau mengasingkan dan tertutup terhadap orang lain, baik itu guru, siswa, maupun orang tuanya sendiri. Nah, dari berbagai jenis temuan di atas, terlihat bahwasannya pada kasus siswa yang berlatar belakang broken home atau kesulitan belajar yang dialami tidak tahu bukan didasari oleh siswa kemampuan intelektualnya, melainkan pengaruh keluarga yang ekstrem dan pada akhirnya berdampak pada penurunan prestasi akademik, tingkah laku, emosional, dan secara menyeluruh yang akhirnya mempengaruhi diri seseorang peserta didik. Nah, upaya yang guru dalam mengatasi siswa broken home. Yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami broken home dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Yang kedua, lebih menyelami perasaannya dan menjadi pendengar
bagi sang siswa terkait dengan masalah-masalah yang ia alami. Yang ketiga, guru dapat memberikan afirmasi positif kepada siswa maupun perhatian kecil pada siswa dengan latar belakang broken home. Yang keempat, bangkitkan motivasi belajar siswa dengan membangun suasana kelas yang menyenangkan dan mendukung minat belajar siswa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, sekian materi presentasi dari saya. Itu saja materi terkait cara mengatasi siswa yang broken home. Baik, itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi.